Puji Tuhan, selamat pagi teman-teman. Selamat kembali bergabung dalam pembelajaran kita. Sebelum kita belajar, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur atas hari yang baru ini Tuhan. Engkau kembali berikan buat kami. Kami sungguh percaya Tuhan Yesus, anugerah-Mu, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu boleh menjadi bagian kami, hingga kami boleh menjadi penikmat itu semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur dan bersyukur Tuhan. Saat pagi hari ini kami juga mohon ampun selalu atas salah dosa kami Tuhan Yesus. Dari perkataan, pikiran, perbuatan kami Tuhan ampuni kami, biar hidup kami selalu dan boleh Tuhan Yesus dalam perkenanan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur saat pagi hari ini Tuhan, Engkau kembali berikan kami semangat lagi yang baru untuk kami kembali belajar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Allah Roh Kudus yang selalu mengingatkan kami Tuhan, untuk kami terus Tuhan Yesus menikmati Tuhan berkat kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Untuk kami lagi belajar lagi Tuhan, apa yang kami dengar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih biar pembelajaran saat pagi hari ini Tuhan Yesus itu tidak sia-sia tapi boleh mendatangkan berkat bagi kami semua yang mendengarkan Tuhan Yesus, baik secara online baik secara offline Tuhan. Kami sungguh percaya Engkau mempersiapkan hamba-Mu Tuhan Yesus. Biar Engkau pakai hamba-Mu terus menjadi alat-Mu untuk memperkatakan kebenaran firman-Mu. Kami percaya hikmat-Mu, urapan-Mu terus Tuhan menyertai hamba-Mu. Kami mulai pembelajaran kami pagi ini dan kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pujian syukur, terus kita belajar kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini kita masuki doktrin gereja. Itu berarti tidak lama lagi kita atas nama Persekutuan Doa Injil menyelesaikan Zoom kita teologi sistematika. Karena setelah doktrin gereja akan ada doktrin akhir zaman. Setelah itu selesailah pembelajaran kita sistematik teologi ya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus tolong kita semua supaya semua ini menjadi dasar yang kuat bagi kita dalam kita menjalani kekristenan kita. Puji Tuhan. Kita masuki bagian pertama dari doktrin gereja. Tentu kembali akan terdiri dari beberapa sesi. Kita pagi hari ini akan melihat kelahiran dan perkembangan gereja. Baru nanti tentang purpose atau tujuan, nature gereja kita bahas di sesi-sesi selanjutnya. Puji Tuhan. Pendahuluan, doktrin gereja kerap dibahas sekadar saja sambil lalu. Mungkin karena dianggap tak sepenting pembahasan doktrin keselamatan atau tidak semenarik pembahasan doktrin Roh Kudus dan karunia-karunia Roh Kudus. Atau juga kita bahas dengan cepat karena gereja itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, membuat kita berpikir telah cukup mengenal gereja. Padahal sesungguhnya masih banyak hal berharga di dalam pembahasan doktrin gereja. Tentu apa yang kita ajarkan dan juga bagaimana sejarah mencatat perkembangan gereja itu menyediakan banyak hal berharga untuk kita pelajari, kita renungkan dan kemudian kita aplikasikan dalam hidup sehari-hari. Sebagai awal, gereja adalah ciptaan dan desain Allah. Ciptaan dan desain Allah. Nanti kita lihat gereja itu perkumpulan, tetapi bukan sekadar perkumpulan. Perkumpulan yang diciptakan dan didesain Allah. Ini poin pertama perlu kita ingat dalam sepanjang
kita bahas doktrin gereja. Allah gunakan gereja untuk menyediakan makanan rohani bagi umatnya. Allah menciptakan gereja, mendesain gereja sebagai komunitas yang bekerja sama membagikan berita pendamaiannya, Injilnya. Dan Allah mendesain gereja untuk menghadirkan kehendaknya di bumi seperti di surga dalam setiap generasi. Haleluya, haleluya. Kita masuk asal-usul atau lahir gereja dan perkembangannya. Karena kita akan melihat hal-hal yang sudah pernah kita lihat, maka akan memang mau nggak mau akan sedikit lebih cepat dan akan lebih banyak slide. Tetapi kiranya dalam pembahasan yang sedikit dipercepat, kita tetap bisa memahami, mengeruk, mengambil, menjadikan milik kita kebenaran-kebenaran abadi yang Alkitab sajikan, khususnya tentang gereja. Puji Tuhan, definisi gereja diawali dengan pernyataan Kristus. Aku akan mendirikan jemaatku. Jemaat di ayat ini di Matius 16 ayat 18, jemaat, jemaatku, jemaat di sini menggunakan kata asli dalam bahasa Yunani eklesia. Kata ini kemudian digunakan lebih dari 100 kali oleh para penulis Perjanjian Baru. Tidak heran gereja, ya eklesia itu yang terus tertanam di pikiran orang-orang Kristen. Di bagian kita pagi hari ini kita mau melihat lebih dalam, lebih luas, sehingga kita bisa lebih tepat memahami kata eklesia. Aku akan mendirikan jemaatku. Aku, Allah sendiri, akan. Di kata akan itu terkandung purpose. Allah yang punya tujuan mendirikan gereja. Allah yang berkehendak mendirikan gereja. Kata mendirikan berarti gereja itu hasil karya, hasil kerja Allah. Kemudian jemaatku. Gereja nggak pernah milik perorangan, nggak pernah milik organisasi. Gereja sesungguh-sungguhnya milik Allah di dalam Yesus Kristus. Saat hal-hal ini kemudian dirubah, contohnya saat kata akan, purpose Allah itu, gereja itu merupakan tujuan Allah. Kemudian kita isi dengan tujuan kita, kepentingan kita, maka gereja pada prinsipnya, pada esensinya gereja yang hasil tujuan seseorang itu bukan lagi gereja. Sekadar perkumpulan. Gereja ya harus seperti ini. Aku akan mendirikan jemaatku. Aku Allah, milik Allah, akan itu purpose-nya Allah, tujuannya Allah, kepentingannya Allah, mendirikan itu pekerjaan, karya, ciptaan. Puji Tuhan. Di awal kita sudah bisa dapati penekanan milik Allah itu. Kalau soal perkumpulan itu terlalu banyak. Terkadang di zaman sekarang apalagi kita dapati perkumpulan memberi nama diri sendiri gereja, padahal sesungguhnya bukan gereja. Kata eklesia sendiri awalnya menunjuk pada sekelompok warga yang dipanggil untuk berkumpul dalam rangka memenuhi tujuan tertentu. Kata ini muncul di abad 5 sebelum Masehi. Jadi kurang lebih 500 tahun sebelum Yesus sebut kata mai atau eklesiaku, perkumpulanku. Kata eklesia udah ada jauh 500 sebelum Yesus sebut kata itu.
sebelum tepatnya Matius tulis eklesia di Injilnya. Konsep eklesia sebelumnya dikenal dalam sistem pemerintahan kota Athena, Yunani. Diatur oleh konstitusi, oleh undang-undang, 40 kali dalam setahun para pemimpin politik kota Athena harus berkumpul untuk mengadakan rapat. Jadi dalam sistem pemerintahan kota Athena, kata eklesia sering dan sering disebut. Sekali lagi, ini memberi penegasan-penegasan. Kalau soal berkumpul, soal perkumpulan, itu udah dari dulu banyak perkumpulan-perkumpulan. Perkumpulannya Yesus itu yang penting. Dan tadi kita di awal udah lihat perkumpulannya Yesus, My Ecclesia, eklesianya Yesus itu setidaknya ada 3 hal tadi. Milik Kristus, tujuan Kristus, pekerjaan Kristus. Dalam PB Eklesia memang lebih banyak digunakan untuk menunjuk kumpulan orang percaya dan ibadah persekutuan mereka. Tapi penulis PB juga menggunakan eklesia untuk menunjuk kumpulan yang lain. Contohnya, Lukas menggunakan eklesia untuk menunjuk para mob, kumpulan perampok. Sementara itu orang yang berkumpul di dalam gedung itu berteriak-teriak. Yang seorang mengatakan ini, yang lain mengatakan itu. Sebab kumpulan, eklesia. Dalam bahasa Greka, kumpulan di sini, eklesia. Itu kacau balau. Dan kebanyakan dari mereka tidak tahu untuk apa mereka berkumpul. Kita lanjut. Kita sudah dapati di PB ya, eklesia bukan hanya untuk menunjuk pada gereja, enggak. Kumpulan penganiaya Paulus pun Lukas sebut sebagai eklesia. Jadi sekali lagi terus ditegaskan, kita belajar untuk memberi penegasan di hati pikiran kita, gereja itu bukan sekadar kumpul-kumpul. Dalam Septuaginta, eklesia juga digunakan para penerjemah untuk menerjemahkan kata kahal. Kita sudah sering bahas, Septuaginta itu PL dalam bahasa Ibrani diterjemahkan ke bahasa Greka, bahasa Yunani. Dan di PL kata kahal dalam bahasa Ibrani diterjemahkan oleh para penerjemah Septuaginta 70 orang. Kata kahal diterjemahkan eklesia di Septuaginta. Dalam PL, kata ini pun, kata kahal yang diterjemahkan eklesia, nggak harus menunjuk kumpulan rohani, kumpulan kudus, kumpulan umat Allah, nggak harus. Kadang-kadang juga kumpulan sekuler. Betapa umumnya kata eklesia ini dipakai untuk kumpulan rohani, kumpulan sekuler, bahkan kumpulan penjahat. Dalam PL, ini hal menarik, selain KH ada kata eda. Kata eda itu lebih banyak digunakan untuk menyebut perkumpulan ibadah bangsa Yahudi di sinagoga. Ini memberi petunjuk bahwa pada awal-awal gereja, para penulis PB, gereja mula-mula nggak ingin disamakan dengan orang-orang Yahudi yang berkumpul di sinagoga. Karena itulah mereka nggak memakai kata eda, nggak memakai kata sinagoga. Padahal artinya sama-sama berkumpul. Mereka memakai kata eklesia. Tentu tujuannya untuk membedakan kami keluar dari sinagoga untuk menjadi gerejanya Kristus. Meskipun ternyata
Yakobus sedikit berbeda. Saat tulis Yakobus di pasal 2 ayat 2, jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu, di sini ia tidak menggunakan eklesia, tetapi sunagoge. Jadi sekali lagi, kata, aku akan mendirikan jemaatku. Kalau kita mau perluas, kata jemaat itu bukan hanya eklesia. Bisa diganti dengan kata eda, dengan kata sunagoge, karena sama-sama artinya kumpulan. Orang yang sedang kumpul-kumpul. Puji Tuhan, puji Tuhan. Demikianlah sudah kita lihat kata-kata baik dalam PL dan PB yang memiliki arti perkumpulan, kumpul-kumpul, orang yang ngumpul. Kata-kata yang dapat saling menggantikan. Karena itu penting bagi kita untuk melihat gereja lebih dari sekedar perkumpulan. Puji Tuhan. Di awal ini saat kita belajar definisi, Tuhan Yesus tolong kita semua sudah bisa mengerti apa yang kita ingin bangun sama-sama dalam doktrin gereja ini. Nggak pernah gereja dimaksudkan sebagai sekadar kumpul-kumpul, tetapi harus milik Kristus, tujuan Kristus, karya Kristus, sumbernya Kristus, bermuara pada Kristus. Istilah gereja sendiri merupakan adaptasi, ini saya ambil dari Google, dari kata igreja, bahasa Portugis, bahasa yang digunakan oleh bangsa Portugal, bangsa Brasil menurut apa yang saya baca. Sebuah kata yang erat dengan kata iglesia, bahasa Spanyol. Iglesia sangat dekat dengan eklesia. Jadi kata gereja yang kita gunakan di bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Inggris church beda lagi. Akar kata church itu beda lagi. Akar kata gereja, kalau di buku kita, karena buku kita bahasa Inggris, yang dituliskan adalah akar kata church. Tetapi karena kita bahasa Indonesia, saya ambil dari Google, Google jelaskan seperti ini kurang lebih. Gereja itu dari igreja, igreja itu dari iglesia, iglesia dari eklesia. Jadi jelasnya, kata gereja yang kita gunakan di bahasa Indonesia juga artinya perkumpulan. Orang kumpul-kumpul, orang pada ngumpul. Kalau tujuannya bukan Kristus, biarpun namanya gereja, tetapi kenyataannya mereka hanya perkumpulan. Mereka hanya eklesia, mereka hanya iglesia, mereka hanya igreja. Nah, karena itu definisi gereja itu menjadi penting. Gereja adalah kumpulan orang yang telah dipanggil keluar dari dunia. Kalau masih sama dengan dunia, meski ngumpul atas nama Yesus, sebut-sebut Yesus, tetapi belum keluar dari dunia, ya bukan gereja sebenarnya. Pada esensinya bukan gereja. Dari dunia, dosa, dari permusuhan atau isolasi dengan Allah, ke dalam persekutuan iman untuk melayaninya, untuk mempermuliakan Allah, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan ajaib Allah. Puji Tuhan. Kita masuk ke lahirnya gereja. Setelah kita sama-sama berusaha pastikan kata eklesia, kata gereja itu bukan sekadar perkumpulan. Kita masuk kepada kapan gereja itu lahir. Isu tentang kapan gereja lahir tak lepas dari perdebatan teologis. Ada yang meyakini, tentu sebagian kecil, teolog meyakini bahwa gereja itu sudah ada sejak dikatakan orang beriman kepada Allah. Tentu sejak Adam dan Hawa, khususnya kalau kita mau katakan Habel. Habel itu gereja, anggota gereja, itu tafsiran sebagian kecil teolog. Kemudian
Ada juga yang berpendapat PL sebagai momen kelahiran gereja, ditandai oleh perjanjian antara Allah dengan umatnya. Dimulai dengan nenek moyang Abraham, Ishak dan Yakub, kemudian sampai ke momen Gunung Sinai di mana hukum Allah diberikan. Ada yang menafsirkan saat itu sudah berdiri gereja. Tentu sedikit teolog yang berpendapat seperti ini. Lebih banyak, bukan mayoritas, lebih banyak teolog menunjuk PB sebagai momen kelahiran gereja. Dengan titik mulai juga bervariasi. Ada yang melihat gereja lahir sejak Yesus memulai pelayanannya. Sejak Yesus manggil 12 murid, saat itulah gereja sudah berdiri. Ada yang berpendapat seperti itu. Mayoritas meyakini gereja lahir di hari Pentakosta, Kisah Para Rasul pasal 2. Namun demikian, tidak kalah banyak teolog yang melihat bahwa di saat Yesus matilah, di situ lahir gereja. Sering digambarkan tombak yang menusuk lambung Yesus. Lambung Yesus mengeluarkan air, itu gambaran dari Yesus melahirkan gereja. Ada perut, ada air, ada darah, seperti seorang ibu melahirkan. Perut, lahir, perut, air, darah. Elemen-elemen yang ada pada saat seorang ibu melahirkan. Ada yang menafsirkan pada saat itulah gereja lahir. Dasar mereka adalah Ibrani 9 ayat 15. Karena itu Yesus adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang terpanggil keluar tadi, kan eklesia dipanggil keluar untuk masuk ke dalam sebuah perkumpulan, supaya mereka yang terpanggil dapat menerima bagian yang kekal. Itu yang digunakan oleh mereka yang meyakini gereja lahir saat Yesus mati, khususnya saat Yesus ditusuk lambungnya. Kita menolak penafsiran ini mulai sikap dari buku kita ini, sikap yang mewakili kita pun percaya, kita lebih percaya, kita termasuk mayoritas yang meyakini gereja lahir di loteng Yerusalem. Kisah Para Rasul pasal 2. Kita menolak penafsiran bahwa gereja telah hadir di PL karena tidak ada bukti alkitabiah bahwa konsep gereja telah hadir di masa itu, di masa PL. Didukung oleh perkataan Yesus, pernyataan Yesus. Saat Yesus berkata tadi di Matius 16:18, Yesus menggunakan kata akan. Yesus berkata, aku akan mendirikan jemaatku, eklesiaku. Akan menunjuk kepada sebuah peristiwa yang belum terjadi. Karena itu sekali lagi, penafsiran kita yang menyatakan bahwa momen gereja lahir di Kisah Rasul pasal 2 itu punya dasar yang cukup kuat. Puji Tuhan. Dan paragraf ini menolak pemahaman bahwa gereja lahir ketika Yesus ditusuk lambungnya. Mengapa? Karena gereja itu lahir hasil dari kesempurnaan karya keselamatan Kristus. Lahirnya, matinya, bangkitnya, Ia memberikan Roh Kudus, itu nggak bisa dipisahkan. Karena itu kita yakin bukan di momen kematian Yesus gereja lahir,
Tetapi secara nyata, secara jelas itu di Kisah Para Rasul pasal 2. Millard Ellison mencatat bahwa Lukas mulai menggunakan kata eklesia itu di Kisah Para Rasul. Di Injil Lukas belum menggunakan kata eklesia. Baru di Kisah Para Rasul, Lukas gunakan kata eklesia. Pencatatan dari Erikson ini mengindikasikan bahwa bagi Lukas, gereja itu baru ada di Kisah Para Rasul. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bagian terakhir bagi hari ini, puji Tuhan, kita melihat sejarah singkat perkembangan gereja. Yang kita ingin dapat dari bagian ini adalah muncul gerakan-gerakan yang ingin memperbaharui gereja. Kita akan lihat bermunculan gerakan-gerakan ingin memperbaharui gereja, namun kemudian gereja yang sudah mapan, gereja yang sudah terstruktur menolak gerakan reformasi ini, gerakan pembaharuan ini menghasilkan perpecahan. Itu yang menjadi pola berulang-ulang di sepanjang perkembangan gereja. Yang menarik adalah kalau saya dapat, kita bisa belajar dari mengapa dan bagaimana skisma atau perpecahan itu terjadi. Itu menjadi seperti di awal, itu menjadi tempat di mana kita mengambil pelajaran berharga supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita mulai. Dengan berkembangnya gereja pada abad-abad setelah masa gereja mula-mula, karakter gereja mengalami perubahan dalam banyak hal. Beberapa menjadi amat sangat berbeda dengan apa yang para rasul ajarkan. Ini pernyataan di awal dari buku yang menjadi referensi kita. Di awal masa rasul-rasul masih melayani murid, cucu murid, gereja terus bertumbuh di masa yang sukar. Ada yang terlewat ternyata dari catatan saya. Selama masa Bapak gereja, itu ada kesulitan, tantangan dari dalam, dari luar. Dari luar tentu sudah sering kita dengar aniaya dari kekaisaran Romawi. Kaisar Romawi begitu benci sama orang Kristen, sama Yesus, yang dijadikan Tuhan, yang dianggap Tuhan. Ini menurut versinya kaisar ya. Ini orang-orang kok bisa nganggap Yesus itu sebagai raja. Kan gua raja, kata para kaisar ya. Nah heran, seperti Herodes, para kaisar juga amat sangat membenci kekristenan. Di masa bapak-bapak gereja, sudah banyak tantangan muncul dari luar, aniaya hadir lewat kekaisaran Romawi, khususnya di 300 tahun pertama. Dari dalam,
bermunculan pemahaman atau ajaran sesat. Di dalam tantangan yang berat ini, gereja terus bertumbuh. Nah, di dalam pertumbuhan, setelah aniaya khususnya selesai, pertumbuhan ini ternyata memiliki konsekuensi negatif. Diawali dengan apa? Diawali dengan semangat mempertahankan kesatuan. Memang ironi, teman-teman. Tentu mereka, para pimpinan gereja, para uskup saat itu, melihat Yohanes 17 doa Yesus untuk kesatuan murid-muridnya, itu penting banget. Tetapi ternyata semangat mengutamakan kesatuan itu bahaya ternyata. Karena ada hal-hal yang kemudian dikompromikan, ada cara-cara salah yang kemudian digunakan demi mempertahankan kesatuan. Dan hasilnya hal-hal buruk, hal-hal yang pada akhirnya itu najis dan najis, kotor dan kotor. Diawali sekali lagi dengan semangat yang mulia banget mempertahankan kesatuan gereja. Jadi setiap ada gerakan pembaharuan selalu dianggap sesat. Selalu dikatakan sesat. Padahal nggak semua. Nggak semua. Semangat yang baik ini mengangkat otoritas para uskup pimpinan gereja itu terlalu tinggi. Yang kemudian berubah menjadi otoriter. Semua yang sesuai dengan keuskupan, khususnya Roma, sesat, bidat, kalau perlu dihancurkan pakai kekerasan. Karena gereja udah nyangkut dengan kaisar, punya militer. Atas nama kesatuan gereja, gereja menjadi otoriter. Semangat yang baik menjadi hal yang mengerikan. Para uskup, para pimpinan gereja di Roma bisa memerintahkan tentara-tentara Roma untuk menghancurkan gereja yang nggak sesuai dengan aturan gereja di Roma. Mengerikan, mengerikan. Teruskan kita belajar, teman-teman. Teruskan kita belajar. Terus kita belajar. Hati-hati. Apa yang baik, apa yang sepertinya baik, tapi saat udah meninggikan hal-hal lain di luar Kristus dan kebenarannya, bahkan atas nama persatuan umat Kristus, itu bahaya. Tuhan Yesus tolong kita semua. Otoritas dan kontrol gereja dipegang oleh para pimpinan gereja. Partisipasi jemaat terus menurun. Ini membuat orientasi gereja lebih ditentukan oleh pemegang jabatan struktural, bukan Roh Kudus. Bagaimana gereja bergerak, tanda kutip, program kerja gereja, kegiatan-kegiatan gereja, itu nggak lagi tanya Roh Kudus, nggak tanya dengan jiwa yang remuk, apa yang harus gereja lakukan setelah ini ya Roh Kudus. Udah enggak, tetapi berdasarkan arahan uskup-uskup di Roma. Saya dapat ini dari sabda.org. Beberapa hal yang terjadi di akhir abad pertama, kemudian puncaknya tentu
di abad ke-6, abad ke-5, tapi udah mulai sejak tadi ya semangat menyatukan gereja itu terus bertumbuh. Tentu apa yang kemudian menjadi tadi contoh yang ekstrim, uskup Roma memerintahkan militer untuk menghancurkan gereja-gereja yang nggak sesuai dengan Roma, itu beratus tahun terjadinya ya. Dimulai dari semangat yang tampaknya baik tadi. Nggak langsung setahun, 2 tahun langsung berbuah pada hal-hal yang najis dan kotor dan mengerikan ini. Enggak. Beratus tahun, sedikit demi sedikit. Seperti bola salju yang kecil sekali dari atas gunung, tetapi karena terus mengalir, turun ke bawah, akhirnya di gumpalan yang mematikan, yang bisa menghancurkan sebuah rumah. Itulah gambaran dari niat baik yang nggak terus dikontrol, nggak terus diserahkan kepada firman dan Roh Kudus. Niat baik ini bergulir terus. Puji Tuhan. Dari sabda.org, beberapa hal yang terjadi pada akhir abad pertama, spontanitas dalam ibadah digantikan dengan tata ibadah yang tertib, yang teratur. 2, munculnya monopoli kepemimpinan dalam kebaktian oleh para pendeta. Ini kan yang kita terima sekarang. Tapi sekarang kita mulai memberdayakan kembali jemaat sebagai pimpinan atau WL. Itu kan pemberdayaan kembali. Di zaman ini, ya semua yang di altar ya semua pendeta. Nggak ada boleh jemaat ambil bagian. Jemaat yang ngurusin dunia. Kaum awam ya kaum awam sana. Urusin hal-hal sekuler. Kaum rohaniawan ya full timer semua, para biara semua. Kalau udah kemudian tingkat lanjut, ya yang nggak boleh menikah. Itu yang ngurusin hal-hal rohani. Yang mau menikah, mau sekuler, ya udah diem aja denger apa yang para pimpinan gereja di altar katakan. Kami yang melayani, kalian semua diem aja, terima aja. Itulah monopoli kepemimpinan dalam ibadah. Munculnya perbedaan antara kaum awam dan golongan imam, kaum rohaniawan. Anggota-anggota gereja kehilangan kesempatan untuk mempraktekkan karunia-karunia iman yang diberikan oleh Tuhan. Ini kan yang mau dikembalikan oleh gerakan Pentakosta. Cuman ya kenyataannya gitu ya. Diberi kesempatan untuk nubuat. Ada gereja-gereja, nubuat akhirnya dibuat. Buat. Ini sebenarnya semangatnya baik kan? Menolak praktek semacam ini. Semua kaum awam diam aja. Nah, gerakan Pentakosta ingin kaum awam kembali diberdayakan dalam ibadah. Ayo, siapa yang mau bernubuat, silahkan. Kata-kata yang membangun seluruh jemaat oleh Roh Kudus diberikan. Ayo, silahkan. Itu kan memberdayakan jemaat. Di zaman ini, semua dibungkam. Semua dibungkam. Nah, heran ya Roh Kudus tertolak ya, teman-teman. Puji Tuhan. Gereja berkembang, penilik-penilik di kota besar, uskup di kota besar. Kalau sekarang di Jakarta, di Bandung, itu dianggap lebih penting. Sehingga ditempatkan untuk menguasai Garut, untuk menguasai Tasikmalaya, kota-kota kecil. Padahal, kalau mau lihat mungkin lebih taat yang di desa, yang di kota-kota kabupaten, bukan di kota pusat. Tetapi karena struktural, ya inilah yang terjadi. Didukung oleh Kekaisaran Roma, gereja di Roma semakin mendominasi. Pada akhir
abad kuno memasuki abad pertengahan, yaitu abad kelima, gereja Roma itu benar-benar mendominasi. Kalau kita lihat di Google, setelah konsili, saya lupa ini saya apa Konstantinnya, itu ada 5, kita bilang aja 5 keuskupannya. Di dunia ini ada 5 keuskupan. Roma, Yerusalem, Alexandria, kemudian Antioquia, dan Konstantinopel. Ada 5 ini. Nah, di akhir abad kelima, keuskupan Roma itu mendominasi luar biasa. Diwakili oleh pernyataan Agustin. Roma Lucuta Finita. Artinya apa? Artinya bila Roma telah berbicara dan menyatakan pendapat, maka tidak usah lagi bicara. Keputusan akhir sudah diambil. Perkaranya sudah selesai. Jadi setiap ada perbincangan diskusi tentang sebuah hal, sebuah perdebatan teologis, saat Paus di Roma sudah nulis keputusan, ya udah, keuskupan yang lain, baik Yerusalem, Antioquia, Alexandria, dan Konstantinopel, udahlah nggak usah ngomong-ngomong lagi lah. Karena ujung-ujungnya, ya keputusan Paus di Roma yang terjadi. Itu di akhir atau ketika abad 5 dan 6. Nah, tentu terus terjadi tuh ketidakpuasan terhadap gereja di Roma. Tetapi perpecahan besar baru terjadi, berarti sebelumnya perpecahan kecil atau mulai gerakan kemudian di bumi hanguskan oleh gereja Roma. Perpecahan terjadi baru terjadi di tahun 1054. Gereja Timur, gereja Ortodoks akhirnya memisahkan diri setelah melalui begitu banyak usaha-usaha untuk tetap bersatu oleh karena perbedaan-perbedaan yang semakin tidak bisa dijembatani. Di abad pertengahan kita mendekati akhir pembahasan kita, mendekati tentu lahirnya gerakan Pentakosta. Di abad pertengahan, gereja terus berkembang dengan orientasi formalitas dan institusionalisme. Formalitas serta bersama rutinitas, hal-hal yang formal, semua dianggap jadi resmi. Kalau institusi itu tadi berkaitan dengan struktur. Ini kan ngajari kita ya, sesuatu yang dibuat teratur, benar, dikondisikan itu berbahaya. Karena itu perlu kembali kepada semangat organik, seperti tumbuhan yang menjalar ke arah matahari. Organik. Memang akan ada cabang-cabang yang berantakan. Ada saatnya dirapikan. Tapi jangan sampai terlalu terstruktur. Apa-apa dikondisikan. Itu bahaya. Bahaya. Dari abad mula-mula udah ada bahaya itu. Cuman terulang lagi. Kita takut itu terulang dalam hidup kita. Karena itu kita belajar. Meskipun nggak memastikan bahwa itu nggak terulang, kita pun takut, khawatir. Itu yang pantas kita khawatirkan. Terulangnya kesalahan yang sama saat kita menjalani kehidupan kita bergereja. Serem. Saat dibuat sedemikian rapi, terstruktur, terkondisikan, itu serem banget. Tapi kita seringkali anggap kalau udah terstruktur,
semua udah berjalan dengan semestinya, semua udah mapan, itu yang baik. Memang baik menurut daging kita, karena itu membuat kenyamanan. Itulah comfort zone kita. Nyaman memang semua. Semua udah terstruktur. Begini, begini, begini. Habis ini begini. Begini, habis ini, habis. Roh Kudus sudah ditempatkan di bangku cadangan. Kita nggak mau. Kita belajar supaya dalam kita menjalani hidup bergereja, kita nggak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Kemudian di dalam formalitas dan institusionalisme ini, gereja di Roma memperluas otoritasnya, mengatur perkara-perkara sekuler, masuk ke dalam pemerintahan, hal-hal yang nggak harusnya diatur oleh gereja, masuk ke dalam aturan-aturan yang ditetapkan oleh gereja. Jadi ya sama ya, kalau orang-orang Muslim sekarang ingin mendirikan kerajaan Islam, negara Islam, ya inilah negara Kristen. Semua yang bukan Kristen dipersekusi. Menyeramkan. Jadi memang semua orang Kristen. Tetapi karena terpaksa, seluruh Roma, mungkin seluruh Eropa Barat, itu Kristen semua. Tetapi yang sejati berapa persen sih? Tentunya tidak semua pimpinan gereja bisa menerima sekularisasi gereja ini. Muncul beberapa gerakan, baik dari pihak sekolah, biarawan, biarawati, maupun dari individu yang Tuhan pakai. Akhirnya, setelah gerakan-gerakan yang bisa dibasmi oleh Katolik Roma, akhirnya gerakan reformasi gereja nggak tertahankan di abad 16. Dipimpin oleh tokoh-tokoh Martin Luther, Zwingli, Calvin, dan John Knox. Para tokoh reformasi sepakat meyakini bahwa pertama, pimpinan gereja adalah Kristus, bukan Paus di Roma. Dua, otoritas rohani yang utama adalah Alkitab, bukan tradisi yang diturunkan oleh gereja. Yang tadi ya dibuat berdasarkan rapat uskup, rapat pimpinan gereja, rapat struktural gereja. Itu kan ada keputusan-keputusan tuh. Nah, itu dijadikan aturan yang kemudian berada di atas Alkitab. Reformasi gereja menolak hal itu. Ketiga, dasar keselamatan adalah iman. Sola fide, bukan perbuatan. Menolak keras pengajaran gereja di Roma yang mementingkan amal dan jasa praktek penitensia. Nah, setelah Martin Luther dan kawan-kawan, gereja lahir dengan pembaharuan, reformasi gereja, kita kenal dengan gereja Protestan. Berabad-abad setelah masa itu, gereja terus berkembang dalam berbagai perbedaan tafsir. Beberapa, ini yang buruknya, beberapa kembali seperti gereja di Roma. Kembali dengan keteraturannya, dengan zona nyamannya. Beberapa menjadi sangat liberal. Lebih mementingkan rasio manusia di atas Alkitab. Namun, tentu banyak hal baik setelah reformasi. Beberapa gerakan besar yang kita percaya ini campur tangan Tuhan, ini intervensi ilahi. Pertama, gerakan kesalehan pietis di abad 17 dipimpin oleh Philip Jacob Spener. Ia mengumpulkan jemaat di parokinya
di Kolegium Pietatis untuk membaca Alkitab, berdoa dan mendiskusikan khotbah minggu. Ini komsel kan? Mereka bertujuan pada kedewasaan rohani yang dapat dicapai melalui pembacaan Alkitab, melalui peran serta seluruh jemaat. Ini kan kembali kita ingin miliki peran serta seluruh jemaat. Nggak ada lagi kaum rohaniawan, kaum awam. Ini lahir, dimunculkan kembali oleh gerakan pietisme. Melihat Lutheran, Calvinis, udah mulai kehilangan gairah. Udah seperti mayat hidup bagi Spener. Udah nggak ada gairah-gairah cinta Yesus bertumbuh untuk semakin menyenangkan Yesus. Hilang menurut Spener. Karena itu, dia yakin kedewasaan rohani tumbuh melalui pembacaan Alkitab, pembahasan diskusi Alkitab, dan imamat semua orang percaya. Dibangkitkan kembali peran kaum awam. Spener berpikir bahwa pengalaman keagamaan pribadi, perjumpaan pribadi itu lebih penting daripada kepatuhan pada pengakuan iman. Ia menekankan pentingnya pertobatan. Orang percaya harus melalui krisis putusasaan. Enggak mampu melihat diri sendiri yang penuh dengan dosa ini. Sangat butuh juru selamat. Diikuti oleh pengalaman anugerah keselamatan dalam Kristus. Ia menolak kaum Lutheran dan Calvinis yang enggak bernyawa. Itu pietisme. Kemudian nanti teman-teman bisa, ini paragraf terakhir, teman-teman bisa lihat tentang metodis, tentang Great Awakening atau kebangkitan besar, tentang gerakan kekudusan, tentang gerakan Pentakosta. Teman-teman bisa lihat lagi di Google, lihat beberapa sumber supaya bisa ada perbandingan, jangan satu sumber doang. Memang selalu muncul itu di Wikipedia, tetapi ada sumber-sumber lain yang bisa menjadi perbandingan. Kita dapat belajar alasan, seperti tadi ya, pietisme alasannya apa nih? Ini saya dapat dari Muse Protestan, ORG. Muse Protestan URG. Saya sudah cantumkan di awal tadi sumber-sumber dari apa yang saya bahas di pagi hari ini. Ya, kiranya pembelajaran kita pagi hari ini memperlengkapi kita dalam kerinduan kita untuk menjalani hidup bergereja yang terus pemegang otoritas utama adalah Kristus dan kebenarannya. Alkitab dan Roh Kudus. Segala hormat, kemuliaan bagi Yesus kita yang adalah kepala gereja. Saya kembalikan kepada Ibu Rini. Gitu kan? Kita akan tutup pembelajaran kita pagi ini. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar kami Tuhan Yesus melalui pembelajaran pagi ini dalam persekutuan kami Tuhan, kami terus mengutamakan Engkau Tuhan Yesus, hal-hal yang terlalu kaku Tuhan Yesus dalam persekutuan kami itu dihalaukan Tuhan, biar persekutuan kami tetap mengandalkan Roh Kudus Tuhan, biar Engkau terus bertata dalam persekutuan ibadah kami. Kami percaya Tuhan Yesus bukan hanya perkumpulan kami berkumpul dalam setiap ibadah kami, tapi biar Tuhan saja yang menolong kami Tuhan melalui pemaparan ini. Kami boleh lagi Tuhan Yesus Tuhan Yesus
mengerti Tuhan akan perkumpulan dalam satu ibadah itu Tuhan Yesus untuk memuliakan Engkau, biar Engkau terus bekerja dalam persekutuan kami. Kami bersyukur dan bersyukur, kami mohon terus selalu Allah Roh Kudus berikan kami pengertian apa yang kami dengar saat pagi ini Tuhan, biar Engkau saja yang terus Tuhan, oh Tuhan, memberikan kami hikmat untuk lebih kami mengerti apa yang kami dengar saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga buat teman-teman kami Tuhan Yesus yang akan mendengarkan, mereka juga boleh diberkati melalui pembelajaran kami pagi ini. Kami terus menyerahkan hamba-Mu, pakai terus Tuhan Yesus luar biasa, biar apa yang dibaca, didengar, biarlah itu semua daripadamu dan boleh mendatangkan berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu dan kami peralaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.